Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini siraman rohani online dalam rangka Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Naya Amira, alumni 70 angkatan 2005 yang akan menjadi host. Harusnya ada kakak Lukmanul Hakim juga nih. Nanti mungkin akan bergabung bersama kita nih Pak Ustadz di tengah-tengah acara. Nah, untuk di awal nih ditemenin sama Kak Dini nih sebagai PIC SRO 70 ya Kak ya. Nah, kita bulan ini kan udah masuk akhir tahun nih Pak Ustadz ya. Udah masuk ke penghujung tahun. Jadi kita untuk bulan ini mengambil tema muhasabah diri. Mungkin Kak Dini mau menambahkan untuk membuka untuk awal minggu kita bulan ini? Ya, mungkin langsung aja, Nay. Oke. Ya, baik. Kalau gitu, ini kita hari ini bersama dengan Pak Ustadz Yahya Irawan dengan tema belajar mati sebelum mati ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ada share slideshow yang mau ditampilkan malam ini? Tidak ada. Langsung bicara aja ya. Oke, boleh langsung bicara. Oke, dipersilahkan Pak Ustadz untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami wa tasha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna, ya Allah ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqulu anfa'u bima aqulu istami'un. Allahumma atinal hikmah allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bi khair. Baik. Mantap semua nih ya, alumni 70. Dari yang tahun 80-an ada, 90-an, saya 91, tahun 2000, Masya Allah. Juga ada Mbak Yanti, Dr. Gigi Yanti, Mbak Asih, kemudian siapa lagi nih, Mbak Yani ya, Masya Allah. Bang Dudi, semuanya nih banyak sekali nih yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini ya. Kemudian tema kita belajar mati sebelum mati. Karena hidup ini cuma 3 panggilan ya. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan ke tanah suci, ketiga panggilan ke tanah kusir ya. Atau ke Balikpapan ya, papan kayu. Bisa saya duluan, bisa antum belakangan ya. Atau ke Sukabumi, nggak suka masuk ke dalam bumi ya. Jadi harus siap, dan mati itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Banyak anak muda sehat mati duluan. Apalagi di zaman COVID sekarang ini, Masya Allah ya, kematian itu rasanya singkat dan dekat sekali. Ya, tetangga saya kemarin 2 orang sudah meninggal. Istrinya duluan, 5 hari kemudian suaminya. Ya, Masya Allah. Kemudian di Haji Nawi tetangganya ibu juga 1 orang. Masih muda, umur 42 tahunan. Masya Allah. Jadi mati itu tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal kaya miskin siapapun. Kena dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ada SK. Ada surat ketetapan berkekuatan hukum sangat kuat ya di dalam Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Ya. Nah, dalam hidup ini kita menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Ya, dalam hidup ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam surah Al-Anbiya 35, kami akan menguji kalian
dengan keburukan, kesusahan dan kebaikan, kesenangan. Ya, wa ilaina turja'un. Ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nunggu eksekusinya. Nah, rahasia kematian itu adalah datangnya mendadak. Datangnya kapan? Mendadak. Jadi kita nggak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak bisa memajukan atau memundurkan sedikit pun. Dolar, pound sterling, rupiah, apalagi yen, emas, perak nggak bisa buat nyogok malaikat malakul maut ya. Jadi di Al-Qur'an nggak ada malaikat Israel, adanya malakul maut, malaikat kematian. Itu kalau dalam kitab Imam Mawardi disebutkan, seandainya kalian melihat ya malaikat maut, itu seperti rasanya melihat atau ditebas 1000 kali tebasan pedang. Itu baru dilirik oleh malaikat maut. Bahkan malaikat maut berkata kepada orang yang tertawa-tertawa pada hari itu, padahal hari itu adalah hari eksekusinya, kenapa dia bisa ketawa padahal saat ini sebentar lagi dia akan diambil, Masya Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini siang malam tunggu panggilan. Pertama menunggu sholat, yang kedua menunggu panggilan sholat, panggilan haji atau umrah, kemudian panggilan ke tanah suci atau tanah kusir. Assalamualaikum, Akhi Lukman. Apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kembaran saya juga nih. Dulu adik kelas di STAN juga ya. Seangkatan gitu ya? Apa adik kelas ya? Oh iya, beda setahun ya? Iya betul. Alhamdulillah. Kemudian saya lanjutkan ya. Masalah kematian ini. Jadi sesungguhnya semua ibadah itu belajar mati sebelum mati. Ya. Seperti kita sholat, ketika kita sholat, mbak-mbak nih misalnya ibu-ibu pakai mukenah ya. Mukenah, coba ibu kosongan aja, paling baju di dalam itu pakai daster aja kan. Kemudian pakai mukenah, seperti kain kafan. Itu belajar mati sebelum mati, ditinggal semuanya kan. Dompetnya, BPKB mobilnya, sertifikat tanahnya, sertifikat depositonya ditinggal semua. ATM-nya semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa ketika sholat. Jadi sholat itu baik yang wajib maupun sunnah itu belajar mati sebelum mati, ya. Jadi belajar mati sebelum mati. Kemudian apalagi sholat sunnah, tambahin setelah yang wajib 5 waktu, tambahin yang sunnah, duha, tahajud terutama. Ketika orang tidur kita sholat bangun. Kalau dibangunkan Allah jam 2 kebelet pipis, itu artinya Allah rindu agar kita bersih-bersih badan, sikat gigi, terus wudhu, habis itu pakai sarung atau mukena baju koko yang bersih, wangi, menghadap Allah. Hatta walaupun hanya 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat. Kemudian banyak berdoa. Jadi ibadah malam itu tidak hanya sholat. Berdoa yang banyak, ya, sholawat yang banyak, apalagi malam Jumat, hari Jumat. Baca Al-Quran yang banyak, wartilil Quran tartila, berzikir, istighfar, taubat, itu pada saat malam itu. Karena sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi mengabulkan doa orang yang berdoa dan mengampuni orang yang minta ampun, ya. Nah, itu belajar mati sebelum mati. Ketika orang tidur kita bangun agar alam barzah kita, kubur kita terang. Ya kan? Apa sih yang kita banggakan coba? Baju terakhir kita apa? Kain kafan kan? Rumah terakhir kita apa? Kuburan. Ya. Mobil terakhir kita apa? Kendaraan terakhir kita. Keranda, kurung batang. Itu pun digotongin orang. Apa yang mau kita sombongkan? Semua mau presiden, rakyat, jenderal, kopral, awalnya semuanya air mani yang bau kayak bayi clean, langu. Kemudian akhirnya semua manusia, mau presiden kayak rakyat kayak tukang ojek, kaya miskin, akhirnya akan menjadi bangkai di dalam tanah, dimakan belatung cacing tanah. Dan kemana-mana semua manusia di perutnya bawa kotoran, tinja, bau, ya, kotoran yang bau. Jadi apa yang mau disombongkan? Ya, oleh karena itu siap gak siap, suka nggak suka harus siap kita. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, kematian yang kamu berusaha lari darinya, yang kamu tidak suka dengan kematian itu, fa innahu mulaqikum. Dia kematian akan menemui kamu, mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
dan diberitakan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini. Masya Allah. Ketika nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci, berkata tangan, berkata kaki, ya, menyaksikan semuanya, mata berbicara, kulit berbicara, tangan, kaki, semuanya berbicara, menjadi saksi, ya, menyaksikan, ya. Coba, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah, ya, tidak ada pembela, yang jadi hakim, yang jadi jaksa, yang jadi penuntut umum, yang jadi pengacara hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, merinding, ya. Jadi siap nggak siap, harus siap menunggu sholat dan menunggu disolatkan, ya, begitu, ya. Jadi sholat, belajar mati sebelum mati itu sholat. Makanya apa yang amal yang terbaik Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Tadi maaf saya agak terlambat masuk, ya, karena sholat Isya sekarang 19.20, ya. Ya, 19.20, jadi tadi habis sholat Isya siap-siap baru kan, baru masuk 19.42 tadi, ya, maaf, ya. Jadi sholat awal waktu. Yang laki-laki usahakan selalu di masjid berjamaah, ya. Kemudian sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Sebagian malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surah Al-Isra surah 17, ya, ayat 80 atau 79 80 itu, ya, Allah berfirman, sebagian malam bangunlah sebagai untuk tahajud sebagai ibadah tambahan. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi kamu akan ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi kalau kita mau jadi orang ikhlas, kuburan kita lapang, ya, sejuk, penuh dengan nikmat kubur, tahajud, ya, tahajud, ya, agar barzah kita barokah, ya. Dan Nabi SAW dalam setiap sholat selalu berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jahannam dan dari azab kubur. Jadi azab kubur ini ada. Salah satu menghindarinya kita baca surah Al-Mulk setiap malam. Ya, mau habis maghrib boleh, habis isya boleh, sebelum tidur baca Al-Mulk surah ke-67 itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi yang mau kita bawa kecuali amal-amal kita, bacaan Al-Qur'an kita, ya, salat-salat kita, puasa, haji, umrah, sedekah kita, istighfar kita, ya, zikir-zikir kita, ya. Kemudian pemahaman kita tentang sabar, tentang syukur, ya. Iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan hidup dan mati untuk melihat siapa yang terbaik amalnya. Apalagi kita udah di atas 40 nih, ya. Yang 30 juga, ya. Life begin at 40. Nah, itu. Hidup itu dimulai umur 40, surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Jadi sudah kita memikirkan akhirat, ya. Dan orang yang banyak ingat mati dia beruntung. Ada 3 keberuntungan. Dia menyegerakan amal. Jangan-jangan ini sholat Isya terakhir bagi saya. Jangan-jangan tadi sholat subuh terakhir. Jangan-jangan tadi sholat duhur terakhir. Menyegerakan amal. Tidak dia tunda-tunda. Karena nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Nggak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Bisa kita tidur nggak bangun lagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Teman saya satu angkatan, Bang Anas, ya, Andri Setia Nugroho namanya Anas. Beliau angkatan 91, tapi karena pernah sakit kuning setahun tertunda, pospon setahun, jadi dia angkatan 92 juga di 70. Ya, beliau ketua Rohis, saya ketua Rohis 91, beliau Rohis ketua Rohis 92. Meninggal kemarin 1 Syawal, 2 Syawal. 2 Syawal kemarin, lebaran kemarin, Masya Allah. Di usia sama seperti saya, 47. Masya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya, jadi orang banyak ingat mati, dia menyegerakan amal, tidak menunda amal. Jadi sekali lagi nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Yang kedua, dia merasa cukup dengan rezekinya Allah, nggak tamak lagi dengan dunia, dengan harta, benda, jabatan, tidak tamak lagi dia. Tamaknya dengan ilmu dan amal. Karena yang dibawa nanti mati amal. Itu Masya Allah, tetangga saya ada mobil, ada rumah, ada toko, ditinggal semuanya. Ya, dia kena COVID, bahkan jenazahnya nggak mampir ke rumah, langsung dari rumah sakit langsung ke Pondok Rangon, Masya Allah. Makanya benar kata Rasulullah SAW kepada Ibni Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang mampir, singgah. Ya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang singgah, orang mampir, orang menyeberang jalan. Coba kalau kita lihat ya, kita lahir dulu ya, mampir kan di rumah sakit atau di rumah dokter di bidan ya. Ya kan, mampir sebentar kan.
di rumah sakit itu kan. Saya dulu dilahir di Fatmawati hari Jumat tanggal 16 Maret 73. Subuh, pas adzan subuh saya lahir. Nah, mampir dari rumah sakit Fatmawati, saya dibawa ke rumah nenek di Jalan Panglima Polim. Ya, waktu itu tahun 73 di Panglima Polim 7 nomor 128. Mampir sebentar. Habis itu saya mampir lagi ini cerita mampir ya. Hidup ini mampir cuman sebentar. Mampir lagi ke rumah ayah ibu di Jalan Haji Nawi. Ya, habis itu mampir di rumah nenek. Habis itu mampir kuliah, sekolah SD, SMP, SMA, mampir ke kuliah, ke kampus. Ya, habis itu mampir tinggal di rumah mertua sebentar, habis itu mampir di rumah sendiri, habis itu mampir lagi ke masjid, mampir lagi ke sini, mampir ke sini, mampir. Nah, itulah dunia, mampir sebentar, cuman mampir. Hidup ini dari mampir ke mampir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang mampir, orang asing, orang singgah. Persinggahan mampir terakhir kita di mana? Kuburan, ya. Maka disebut oleh Nabi SAW, dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia iki omahe wong sing ora duwe omah. Kata orang Jerman ya, jajaran Kauman di Tegal sana ya. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia iki bandane wong sing ora duwe banda. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Ya, jadi orang kalau banyak ingat mati dia menyegerakan amal, dia merasa cukup dengan rezekinya Allah, ya, dia banyak beramal, ya. Gak ada orang mati kalungan sertifikat tanah. Ada nggak orang mati kalungan BPKB mobil atau SK bintang 1, bintang 2-nya, SK golongan 3, golongan 4, golongan apalagi ijazah terakhirnya nggak ada, nggak dibawa semuanya. Ya kan, sehidup semati kamu PK. Kalau dia mati, yang masih hidup boleh kawin lagi. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini hanya gantian sebentar ya. Kalau meninggal seorang laki-laki, istrinya masih cantik, idahnya selesai, bisa dinikahin oleh laki-laki lain. Masya Allah ya. Cuman begitu aja. Jadi hiduplah kamu Muhammad semaumu, kata Jibril. Kau akan mati. Cintailah semua yang kau cintai. Kau akan berpisah dengannya. Berbuatlah semaumu Muhammad. Kau akan dibalasi oleh Allah. Masya Allah. Itu nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan keutamaan manusia adalah pada kemuliaannya pada tahajudnya, keperkasaannya pada tidak butuhnya pada manusia, butuhnya hanya pada Allah. Jadi jangan berharap kepada makhluk, kecewa pasti kalau berharap sama makhluk, sama manusia ya. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saudara-saudaraku yang dengan Allah, belajar mati sebelum mati, sholat, terutama tahajud ya. Nabi SAW yang sudah dijamin surga, pasti masuk surga, diampuni semua dosanya, masih bertahajud setiap malam, bahkan kalau beliau tidak sempat tahajud karena kelelahan, beliau qadha di waktu siang dengan di waktu duha 12 rakaat. Bahkan beliau kalau tahajud setiap malam sampai bengkak kaki beliau. Lamanya berdirinya sama rukuknya sama sujudnya sama. Sampai bengkak, sampai Aisyah radhiyallahu anha istri beliau SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih tahajud lelah-lelah, kakimu sampai bengkak? Padahal sudah diampuni dosamu dan pasti kamu masuk surga, engkau masuk surga." Kata Nabi SAW, "Afala akunu abadan syakura." Apakah aku tidak boleh, Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Jadi nikmat mana yang kau dustakan? Ujian kita tidak sebanding, cuman sedikit ujian, banyakkan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya, Masya Allah. Dan rukun syukur itu ada 3. Pertama, menyebut-nyebut nikmat itu, jangan ngilang-ngilangin nikmat. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Atas nikmat Tuhanmu sebut-sebut. Yang kedua, rukun syukur apa? Meyakini semua nikmat itu dari Allah. Bukan dari manapun, tapi hanya dari Allah, rizqu minallah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Jadi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat apa saja, harta benda, nikmat anak, nikmat apapun, keluarga, keberkahan ini dipakai untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Kalau dipakai buat kemaksiatan, tunggulah ya azab Allah wal iyadu billah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau bersyukur ditambah. Kalau kufur nikmat, menggunakan nikmat untuk kemaksiatan, azab amat pedih naudzubillah dalik ya.
Dan itu pasti. Ada orang dikasih nikmat terus, tapi maksiat jalan terus. Sholat terus, maksiat jalan. Nah ini bahaya nih, munafik. Ya, atau dia apa? Maksiat terus, nggak pernah ibadah, tapi rezekinya lancar, kaya raya, sehat, ya, enak, nikmat, nyaman hidupnya seperti orang kafir, seperti Fir'aun. Itu namanya istidraj, dilulu, dan itu hukuman yang terberat. Wal iyadzubillah. Istidraj, dilulu, dibiarkan dalam kemaksiatan, ya, dalam rezeki Allah yang berlimpah. Wal iyadzubillah. Jadi belajar mati sebelum mati, pertama sholat. Sholat ini belajar mati sebelum mati. Jadi makanya kalau ada hayya 'alas shalah, yang laki-laki segera ke mushola atau ke masjid. Ya, kesiangan subuh itu sekali 2 kali. Kalau tiap hari namanya niat, ya. Ya, laki-laki ke masjid, ya. Sholat ke masjid. Nah, kemudian apa? Belajar mati sebelum mati. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Jangan saya nggak bisa sholat lagi. Nah, kata Nabi SAW, sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Masya Allah. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu takut, artinya sholat itu dia merinding. Ya, Masya Allah, menghadap kepada Allah, takut, jangan-jangan ini sholat terakhir bagiku. Ya, dan sholat adalah puncak kenikmatan, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama juga tambah lagi dengan tahajud. Dan jangan lupa, tahajud itu awalnya wajib sebelum sholat 5 waktu Isra Mi'raj, ya, perintahnya. Nah, begitu Isra Mi'raj, sholat tahajud menjadi sunnah muakkadah, ya, menjadi sunnah muakkadah dan digantikan kewajibannya dengan 5 waktu. Ya, kemudian apalagi? Belajar mati sebelum mati, puasa. As-saum. Puasa ini belajar mati sebelum mati. Coba saudara-saudaraku, ya, kakak-kakakku, adik-adikku, coba ada jenazah, kasih disuapin deh makanan steak yang terenak gitu, abuba steak yang wagyu misalnya, ya, atau rendang yang terenak gitu dari sederhana gitu, ya, atau pagi sore. Nah, disuapin dia, nggak mau dia, ya, nggak bisa, ya. Atau misalnya ada apa ayah kita yang sudah meninggal, misalnya, ayah nikah lagi ya, ini ada perawan cantik ya, nggak bisa, udah jadi jenazah ayah kita, ya, misalnya begitu, ya, ayah ini ada uang nih, 500 miliar atau cek, nggak bisa menikmati lagi. Jadi puasa ini belajar mati sebelum mati, belajar meninggalkan dunia yang fana. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang yang singgah, sebagaimana jenazah yang nggak bisa lagi berhubungan dengan istrinya, nggak bisa lagi makan minum, ya, Masya Allah, itulah puasa. Nah, ditambah lagi, jangan hanya puasa wajib, Senin Kamis. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu Senin Kamis, kata Aisyah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, karena pintu sorga dibuka di hari Senin dan Kamis. Kalau di bulan Ramadan full 24 jam dikali sebulan. Kalau di luar Ramadan, Senin Kamis, dibuka pintu sorga yang 8 dan diterima semua amal. Ya. Ya. Nah, apa nih Pak Joko yang kurang serak, apa nih Pak Joko? Nanti. Nah, kemudian apa? Aku ingin jadi amal itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW. Aku ingin ketika amalku di closing, diangkat, di close, itu dalam keadaan aku berpuasa. Masya Allah. Dan ternyata Masya Allah, kalau saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku melihat video YouTube-nya Ustadz Zaidul, Dr. Zaidul Akbar atau di Instagram-nya, benar, puasa itu detoksifikasi yang luar biasa, meningkatkan imunitas tubuh. Dan orang kalau puasa, daya tangkapnya tinggi. Tapi orang kalau banyak makan, syahwatnya tinggi. Kalau udah syahwat tinggi apa? Ya, dosa, banyak dosa akhirnya. Waliyadzubillah. Ya, apalagi kalau sudah bisa Senin Kamis, tambahin 3 hari di tengah bulan. Ayyamil bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Belajar mati sebelum mati. Belajar meninggalkan dunia. Ya, itu kata Nabi SAW, puasa 3 hari di tengah bulan, seperti pahalanya berpuasa setahun penuh. Ya, kasawid dahar, seperti puasa dahar 1 tahun, Masya Allah. Ya, dan ternyata secara ilmiah, dari gravitasi bumi itu sedang tinggi-tingginya ketika sedang bulan purnama 13, 14, 15 Komariah Hijriah itu, ya. Nah, itu gravitasi bumi tinggi, syahwat manusia, libido manusia juga tinggi. Diredam oleh Allah dengan sunnah Nabi SAW dengan puasa ayyamil bid. Ayyam itu hari-hari, yaum itu 1, ayyam hari-hari,
Al-bid yang putih, abyad, bid putih, ya. Kalau aswad hitam, albid. Jadi hari-hari bulan purnama maksudnya ya. 13, 14, 15. Kalau 13-nya nggak sempat, 14, 15, 16-nya juga boleh. Minimal dalam satu bulan ada 3 hari kita puasa. 13, 14, 15 kah? Atau Senin, Kamis, Senin. Atau Kamis, Senin, Kamis misalnya. Atau Senin, Senin, Senin misalnya ya. Nah, itu minimal 3 hari. Syukur-syukur full Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ditambah 3 hari tengah bulan. Syukur-syukur lagi sunnah Nabi Daud. Walaupun Nabi SAW tidak melakukannya, tetapi Nabi membolehkan kita berpuasa puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Ya, ini apa? Kita belajar mati sebelum mati. Ya, jadi dunia ini udah nggak ada artinya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ketika beliau bangun dari tidurnya, nyeplak atau ngecap bekas tempat tidur beliau apa? Pelepah kurma yang sudah kering. Kemudian Umar atau Abdullah bin Umar anaknya berkata, wahai Rasulullah SAW, aku ingin hadiahkan kepada engkau kasur yang empuk, yang tebal. Kemudian kata Nabi SAW, apalah artinya dunia ini bagiku? Aku seperti orang yang berjalan, musafir, bersandar sejenak di bawah pohon, istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi kita ini pertama kan alam ruh, alam rahim ibu kita, alam dunia, alam barzah, kemudian alam kiamat akhirat, ya surga neraka, Masya Allah. Melewati sirat, Masya Allah. Semua melewati sirat. Ada yang berjalan cepat, ada yang lari, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak, ada yang kepleset. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya Allah. Ya, dan al-jannatu haq. Surga itu benar. An-naru haq. Neraka itu benar, enggak bohongan. Benar, Allah itu ada, benar. Masya Allah. Ya, pembalasan Allah itu ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuat baik dia akan lihat di dunia dan akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat jahat, berbuat kebiadaban, kefasikan, kemaksiatan, dia akan lihat di dunia dan akhirat. Dosa yang langsung hukumannya di dunia, pertama kezaliman, kedua memutus silaturahim, ketiga durhaka kepada orang tua. Itu 3 dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu kezaliman, kesadisan, kebiadaban. Kemudian kedua memutus silaturahim, naudzubillah. Yang ketiga durhaka kepada orang tua, waliyadzubillah. Ya, dan musibah itu karena kelakuan tangan kita, waliyadzubillah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 42 ayat 30, musibah apapun karena kelakuan tanganmu sendiri, wa ya'fu an katsir, Allah maafkan sebagian kesalahanmu. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Banyak doa kita di surah akhir Al-Baqarah itu ya. Rabbana ya Allah la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah atau kami berdosa. Jangan hukum ya Allah. Masya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Jangan kau bebankan kepada kami sebagaimana beban kau bebankan pada orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabbana, jangan kau bebankan apa yang kami tidak kuat memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Ya Allah, sayangi kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atas orang kafir. Tolonglah kami atas orang kafir. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, itu akhir surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, amanah Rasulullah sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong didawamkan ya, dirutinkan setiap malam. Karena Nabi SAW kafatahu, kata Nabi. Siapa yang membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah setiap malam, mau habis maghrib, habis isya, mau tidur, maka mencukupinya. Maksudnya Allah akan melindunginya dengan wasilah membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian saudaraku yang benar Allah, belajar mati sebelum mati tadi puasa. Dan puasa ini puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, bukan hanya lapar dan haus saja. Ini belajar mati sebelum mati. Sehingga artinya apa? Akhirnya dia dekat pada Allah, dan orang puasa doanya dikabul. Kalau doa kita mau cepat dikabul, hajat kita cepat dikabulkan Allah, puasa, dan banyak berdoa ketika puasa, banyak beristighfar ketika puasa, karena doanya orang berpuasa, apalagi mau berbuka itu makbul. Ya, dan dia belajar mati sebelum mati. Sebagaimana jenazah nggak bisa makan minum lagi, nggak bisa berhubungan sama istri. Kalau puasa kan nggak boleh hubungan istri suami istri. Kalau siang kan, nah gitu. Kemudian apalagi haji dan umrah. Nah ini, yang sudah mampu haji-haji, mudah-mudahan Allah buka ya pintu haji tahun depan, karena ada pandemik ini, jadi
Saudi membatasi dari luar negeri, luar Saudi tidak bisa masuk ya. Sehingga yang diutamakan penduduk asli Saudi atau orang yang sudah menetap di Saudi yang bisa haji sekarang ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah angkat wabah COVID-19 ini dan bisa kita berhaji, berumrah yang belum haji ya. Diniatkan ya, jangan sampai tidak ada niat. Karena punya rumah tidak wajib, punya mobil tidak wajib. Ya, haji wajib. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi orang yang sudah mampu maka man istata'a wajib bagi dia untuk mengunjungi rumah Allah, untuk berhaji ya dan berumrah. Nanti di depan Ka'bah, di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad atau yang sejajar dengannya di Maqam Ibrahim, itu tempat makbul doa. Ya, di Safa Marwah berdoa apa saja hajat kita dunia akhirat. Terutama minta husnul khatimah, minta diwafatkan husnul khatimah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Jangan lupa ya, doa minta husnul khatimah itu yang penting. Doa minta surga Firdaus, minta dikumpulkan bersama Nabi dan Rasul. Ya, itu doa itu visi misi kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia. Itu maksudnya bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan popularitas. Maksudnya apa? Di dunia minta kebaikan di dunia adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Masya Allah. Ya, jangan sampai harta, anak, keturunan atau semuanya ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Makanya doanya, ya Allah, aku minta kepadamu sesuatu yang bikin aku dekat sama Engkau. Ya, jangan berikan kepadaku sesuatu yang bikin aku jauh dari Engkau. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anakmu dan hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sibuk bersihin mobil, sibuk moles mobil, bodi mobil, sibuk variasi mobil atau sepeda motor tua, sibuk ngecat rumah, ngurusin rumah sampai duhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan, naudzubillah. Matinya penasaran. Padahal nggak ada kan orang mati kalungan pelek Mercy kan nggak ada ya, atau kalungan sertifikat tanah nggak ada, ditinggal semuanya. Nah jangan sampai ya harta benda itu melalaikan kita. Ini cuma mainan aja. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali menipu. Silakan cari harta, silakan cari kekayaan, tapi untuk sedekah, untuk amal. Ya, la hasada illa fitnain, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Orang yang banyak harta, dikasih Allah banyak harta dan dia rajin sedekah pagi siang malam, atau dia hartanya tidak banyak tapi dia rajin infak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang berinfak di lapang dan sempit. Dan boleh iri ya kepada orang yang demikian, dikasih harta dan dia berinfak, sedekahnya rajin, dan orang yang diberikan Allah Al-Qur'an, dia hafalkan, dia baca, dia tadabburi, dia amalkan. Nah, itu dia, Masya Allah. Selain itu kita nggak boleh iri. Jadi iri hanya boleh dua, kepada orang yang Allah kasih harta benda dan dia banyak sedekah, dan orang yang Allah kasih Al-Qur'an dan dia banyak membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, menghafalkannya, mengamalkannya. Dan sekali lagi, belajar mati sebelum mati, haji dan umrah. Ketika kita sudah di mikot, kita misalnya dari Madinah, Bir Ali, pakai baju ihram. Baju ihram itu kain kafan. Karena zaman Nabi SAW dulu ada sahabat, ya haji naik onta, dia dari Madinah di Bir Ali kan, labbaik Allahumma hajjan kalau haji ya, kalau umrah labbaik Allahumma umratan niatnya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku berhaji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku berumrah gitu ya kalau niatnya umrah. Itu ketika haji, sahabat ini di tengah perjalanan menuju Mekah, beliau dalam baju ihramnya jatuh dari ontanya, kemudian terinjak onta. Onta itu berat 1 ton, 1000 kilo kira-kira, lebih bisa. Ya, kemudian mati mendadak ketika berpakaian ihram. Nabi SAW bersabda, mandikan dia dengan daun bidara, air daun bidara, kemudian habis itu kafanilah dengan baju ihramnya, kemudian buka wajahnya, karena nanti dia ketika dibangkitkan Allah lagi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik Allah. Ketika kita berihram, ya itu disunnahkan banyak membaca talbiyah, ya terutama dari tempat mikot menuju Mekah, ya. Habis itu tawaf, habis tawaf kita sa'i, habis itu baru
ke Arafah dan Mina ya. Mudah-mudahan yang belum haji segera haji. Jadi kain kafan. Ketika kita pakai ihram itu seperti sudah berpakaian kafan. Dan di Mekah Madinah di Ka'bah ya, di Arafah yang sudah pakai kain kafan itu baju ihram nggak ada lagi, nggak kenal lagi identitasnya, dia jenderal, dia orang kaya, dia orang miskin, dia kopral, dia tukang bakso, dia kaya, dia miskin, sama semuanya. Pakai kain kafan, kain ihram, Masya Allah. Belajar mati sebelum mati. Ya, ditinggalkan Indonesianya, ditinggalkan Amerikanya, ditinggalkan Australianya, ditinggalkan Singapura, Malaysianya, menuju ke satu rumah, Baitullah. Masya Allah, belajar mati sebelum mati. Ya, kalau wajibnya sekitar 5-6 hari kan, tapi ditambah sunnah-sunnahnya kan, kita ke Madinah, kita ke Mekah, ya tawaf sunnah. Itu kalau yang reguler 40 hari, kalau yang plus bisa ada yang 12 hari, ada yang 26 hari, Masya Allah. Belajar mati sebelum mati, Masya Allah. Jadi haji dan umrah ini belajar mati sebelum mati. Ya, ini ibadah fisik, ibadah amal, ibadah harta, ibadah hati juga. Makanya kalau bisa yang masih muda-muda segera haji, segera umrah. Jangan nunggu sudah tua, ya. Jadi ayo, dan niatnya ikhlas. Walillahi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, bukan ingin disebut Pak Haji, Bu Haji ya, tapi karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur tidaklah balasannya kecuali surga. Dan kita disunahkan oleh Nabi untuk mengikuti habis haji umrah. Apa? Habis haji umrah itu fadilahnya menghapus kemiskinan dan menghapus dosa. Yang sudah umrah berkali-kali boleh ya mengumrahkan saudaranya misalnya ya, biar pahalanya double, dapat pahala umrah dan pahala sedekah. Apalagi saudara kandung, apalagi saudara keponakan, paman, bibi ya, tante dan sebagainya, itu ada hubungan darah, pahalanya pahala 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi ayo belajar mati sebelum mati dengan haji dan umrah. Ya, dengan haji dan umrah. Kemudian apa? Belajar mati sebelum mati, sedekah dan infak. Waktu lahir kita telanjang apa udah pakai baju, Bapak Ibu, saudaraku? Apa sudah punya kartu ATM dengan isi kasnya 1 miliar atau 300 juta? Belum. Kosong, telanjang, bahkan tidak bisa bicara. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamahul bayan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, ya. 'Allamal Qur'an, mengajarkan kita Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, mengajarkan manusia bicara. Nah, ketika lahir kita telanjang, tidak bawa apa-apa. Ketika mati, telanjang juga dibungkus kain kafan, dan kain kafan tidak bersaku. Kain kafan tidak berkantong. Maksudnya apa? Kain kafan tidak berkantong. Bekal kita amal, ya. Jadi sedekah dan infak. Dan ayatnya dalam surah Al-Munafikun disebutkan, orang mati kalau bisa hidup sebentar, bukan pengen nikah lagi, bukan pengen jadi presiden, bukan pengen nambah harta, bukan pengen beli rumah terbaik, bukan. Pengen sedekah dan jadi orang soleh. Ya, dalam surah Al-Munafikun, orang mati kalau bisa bicara, kalau bisa hidup sebentar, pengen sedekah dan jadi orang soleh, taubat. Ya, itu dalam surah Al-Munafikun ayat 9 atau 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Rabbi, undurkan sebentar aja ajalku. Tunda ya sejam 2 jam deh, setengah jam deh, 10 menit deh. Kenapa? Fa'asaddaqo, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku bisa menjadi orang soleh. Masya Allah. Ayo belajar mati sebelum mati. Ya, dan sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah keberkahan. Dia di surah Al-An'am dibalas 10 kali minimal. Di surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Ya, bisa dibayar cash dengan cash, bisa dibayar dengan apa? Keselamatan, bisa dibayar dengan apa? Kemudahan, ya, bisa dibayar oleh Allah dengan apa? Sedekah kita apa? Tertolak dari bala bencana. Bisa dibayar dengan apa? Panjang umur dan senang beramal. Ya, bisa dibayar oleh Allah, diganti oleh Allah apa? Dihindarkan dari kematian yang buruk. Ya, matinya gampang dengan husnul khatimah gara-gara sedekah. Ya, dan sedekah itu
burhan, ya, as-sadaqah itu burhan. Sedekah itu bukti bahwa kita orang yang beriman, ya. Dan kita bersedekah, memberi makan orang miskin, memberi makan tetangga dan sebagainya yang kekurangan, itu karena mengharap wajah Allah, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, dalam surah Al-Insan ayat 9, kami memberi makan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan darimu dan syukura, dan tidak mengharapkan terima kasih. Jadi kalau sedekah itu maaf kayak buang angin, ya, kayak buang angin, ya, bau, maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan diingat-ingat lagi. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerimanya. Uang itu bukan punya kita, titipan. Tadinya nggak ada kan, jadi ada karena Allah bikin ada. Jangan pelit. Ya, siapa orang diselamatkan dari sifat pelit, bakhil, maka dia beruntung. Kalau ada orang bakhil, kata Nabi SAW dalam kitab Jami' Shahih, hadis sahih, Nabi bersabda, perbanyaklah zikir subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nanti akan dihilangkan sifat bakhilnya dan dimudahkan bangun sholat tahajud. Dan siapa orang mengucap subhanallah bihamdih 100 kali, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung buih di lautan? Masya Allah, dosa kita sebanyak itu. Kalau baca subhanallah bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya, itu dihapus oleh Allah segala dosa kita. Ya, jangan lupa ya, baca subhanallah bihamdih 100 kali. Paling cuma 5 menit. Subhanallah bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Pakai jari-jari tangan kita. 5 tangan kita ini kan 3 ruas. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. 3 kali 5, 15. Jari kiri menghitung berapa kalinya. Ya, dikirnya tetap pakai tangan kanan ya. Nah, jadi kalau udah 7 kali 5 berarti 105. 7 kali 15 105. Nah, ini sudah lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Ya, subhanallah bihamdi 100 kali. Ya. Ada waktu kosong subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Apalagi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di sisi Allah Ar-Rahman. Dicintai Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ayo sama-sama. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, termasuk segala urusan kita insya Allah dibereskan Allah. Hutang dilunaskan, ya, belum pada jodoh segera diberi jodoh, ya, yang sakit disembuhkan dengan wasilah istighfar subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan minta husnul khatimah. Amin. Ya. Dan kalau waktu sahur mendekati subuh, ya, kita banyak istighfar ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dengan juga zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di perut ikan nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada cahaya, nggak ada oksigen. Makanannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah yang berhak disembah. Subhanaka maha suci Engkau, ya, inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang zalim. Jadi sedekah dan infak, ya. Dan sedekah terbaik itu apalagi di masa pandemik ini, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang berinfak di kala lapang dan sempit. Barangkali ada kita agak susah, ada yang lebih susah lagi dari kita. Kasih. Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Dan kepada anak laki-laki ini terutama. Anak laki-laki kepada ayah ibu, jangan pelit, jangan bakhil. Karena badan kita dan harta kita adalah milik ayah ibu kandung kita. Ya, anta wa malu kali abik. Kamu, anak laki dan hartamu milik ayah ibumu. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, bolehkah aku zakat sedekah untuk ayah ibu? Masya Allah. Sedangkan badanku, hartaku, anak laki-laki milik ayah ibuku. Masya Allah. Ya. Nah, sama mertua juga sama itu. Mertua itu seperti ibu kandung, ayah kandung juga kedudukannya, ya. Makanya walaupun suami istri bercerai misalnya, ya, tidak boleh dia menikah dengan mertuanya. Ya, walaupun mertuanya masih muda misalnya, cantik misalnya, ya, tidak boleh karena seperti orang tua sudah. Kemudian sedekah infak ini yang terbaik ketika kita banyak kebutuhan, ketika kita takut miskin, ini sedekah terbaik. Ketika kita pengen banget jadi orang kaya, ya, itu sedekah yang terbaik. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum dikatakan orang baik, belum sempurna kebaikannya sebelum menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya. Jadi apapun yang kita infakkan Allah tahu dan akan diganti oleh Allah. Diganti, pasti diganti. Allah tidak pernah menyalahi janji. Apalagi sama orang tua. Jangan pelit sama ayah ibu kandung. Jangan pelit sama kakak adik kandung. Ya, sama saudara, sama keponakan, apalagi saudara kita yang janda punya anak yatim. Jangan pelit, kasih. Apalagi
yang akan kita bawa, ya, kecuali amal. Idza matal insan, jika mati manusia, in qata amalu, putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang jariyah, mengalir. Ya, apa yang bisa kita wakafkan, hibahkan. Punya rumah 3, yang 1 dihibahkan, ya, diwakafkan misalnya untuk rumah yatim atau rumah tahfidzul Quran atau untuk mushola, ya, atau apa misalnya punya uang, ya, misalnya wakaf tunai, ya, punya duit 5 juta, 7 juta diwakaf tunaikan. Sekarang banyak kan wakaf tunai, di dompet duafa juga ada wakaf tunai dan sebagainya, ya. Ya. Nah, kita bisa mewakafkan. Jangan sampai kita tidak punya wakaf atau tidak punya hibah. Walaupun sekedar misalnya wakaf tunai 500.000, 1 juta atau 100.000, apalah. Ya, berupa wakaf tunai kita, hibah kita. Syukur-syukur lebih banyak lagi, ya, karena itu kita bawa. Ya, sedekah jariyah, ya. Sedekah yang mengalir, jangan sampai kita tidak punya itu, ya. Kemudian jariyah itu mengalir, kita mati tapi ada passive income, pahala yang mengalir. Ya, kemudian mushaf Al-Qur'an yang kita sumbangkan, kita gali air untuk orang-orang fakir miskin, ya. Atau misalnya masjid yang ada PAM-nya, kita bayarin PAM-nya atau listriknya misalnya, atau biaya maintenance-nya, ini juga sedekah jariyah. Atau membangun masjid, man banal masjidan fid dunya lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa orang membangun masjid di dunia karena Allah, akan dibangunkan rumah istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Hatta hanya nyumbang misalnya semen 2 sak, atau misalnya nyumbang pakunya, atau nyumbang 100.000 untuk beli batu bataknya 1-2 biji misalnya, ya, itu termasuk membangun, ya, masya Allah. Kemudian sedekah dan infak ini sekali lagi menolak bala di luar dugaan dan memperpanjang umur dengan izin Allah, baik kualitas maupun kuantitasnya, masya Allah. Ya. Kemudian sekali lagi orang mati kalau bisa hidup lagi, pengennya sedekah dan beramal saleh. Kemudian apalagi belajar mati sebelum mati, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Makanya Nabi SAW berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran itu bukan makhluk, bisa menjadi wasilah. Makanya kalau kita khatam Quran atau habis baca Al-Quran 1 juz, 1 ain, 2 ain, kita boleh doa Allahumma arhamna bil Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imamau wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu imam, pemimpin, petunjuk dan cahaya bagi kami, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi Al-Quran, dan boleh diniatkan sebelum baca Al-Quran, karena Al-Quran ini asyifa, obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Kita niatkan, ya Allah, dengan wasilah aku baca Al-Kahfi ini malam Jumat, ya. Sunnahnya baca Al-Kahfi, ya. Ya Allah, dengan wasilah baca Al-Kahfi ini, Allah sehatkan aku, sembuhkan aku, ya Allah, yang sakit. Ya Allah, berkahilah aku, ya Allah, mudahkan urusanku. Boleh dengan wasilah baca Al-Kahfi atau surah apapun. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, semua. Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Dan Al-Quran bukan hanya Yasin, ya. Al-Quran ada 30 juz, 114 surah. Jadi kalau ada Yasinan, harusnya ada Al-Baqarahan, ada Ali Imranan, ada An-Nisa'an, ada Al-Maidahan, ya. Ini penting, ya. Dan baca terjemahannya. Jadi banyak blessing in disguise, hikmah-hikmah tersembunyi kalau kita baca terjemahannya. Belajar mati sebelum mati. Jangan sampai kita buku-buku, segala buku udah kita baca tebel-tebel, buku ekonomi, buku teknik, buku sastra, buku kamus, buku kitab hukum pidana perdata yang tebel-tebel, ya. Tapi Al-Quran dan terjemahan belum pernah kita baca. Na'udzubillah, jangan sampai, ya. Baca kilat cepat cerdas, ya, kita baca aja, nanti Allah akan mengertikan, ya, dan indah sekali. Baca tentang ayat-ayat kematian, ayat-ayat kiamat, masya Allah, ya. Jadi kita belajar mati sebelum mati. Ya, man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Siapa ingin berdialog dengan Allah, baca Al-Quran. Belajar mati sebelum mati. Dan Nabi, masya Allah, ya, kadang baca Al-Quran nangis sendiri kalau ada ayat-ayat rahmat, beliau subhanallah, alhamdulillah, ya. Kalau beliau ada ayat-ayat yang tentang kematian atau tentang azab, tentang kiamat, ya, beliau banyak berlindung kepada Allah dari buruknya akhirat, masya Allah, ya. Kalau ada ayat-ayat doa, beliau beraminkan atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, ya. Nah, kita
belajar mati sebelum mati dengan baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an akan memberi syafaat membela kita. Ya, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an di ashabi. Karena dia akan menjadi syafaat bagi si pembacanya, ashabi, si pengamalnya, pentadabburnya, penghafalnya, ya, Al-Qur'an. Dan baca Al-Qur'an tidak mengurangi waktu. Ya, hati-hati nih. Baca Al-Qur'an setengah jam, 1 juz, ya, atau 1 jam tidak akan mengurangi waktu, justru memberkahi waktu. Urusan kita harusnya selesainya 5-6 jam dengan wasilah sebab kita baca Al-Qur'an, insya Allah 15 menit, 10 menit dibereskan oleh Allah. Demikian pula dengan sholat sunnah, tahajud, duha, itu memberkahi. Kenapa kita ibadah? Itu untuk memudahkan urusan juga, salah satu wasilah fadilahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, beribadah ya dengan benar, dikasih jalan keluar atas persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang punya usaha, mungkin overhead cost-nya banyak kalau nggak ibadah, nggak istighfar, nggak sholat sunnah, nggak puasa. Nah, dengan wasilah sholat, puasa, dzikir, baca Al-Quran, sedekah, itu dibikin overhead cost-nya 0, ya, atau biaya-biaya yang tak terduganya nggak ada. Jadi semuanya efektif, efisien, ya, waktunya efisien, biayanya efisien, semuanya efektif, dihindarkan dari high economic cost gitu ya, kira-kira ya, biaya-biaya siluman. Kemudian perusahaan jadi barokah. Nah, ini dengan takwa, usahanya apapun jadi barokah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini keberkahan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Qur'an sekali lagi bukan makhluk, dan orang yang baca Al-Qur'an disebut keluarga Allah di dunia. Ya, ahlullah fid dunya huwa ahlul Qur'an. Keluarga Allah di dunia adalah ahlul Qur'an. Ya, makanya ayo kita jadi ahlul Qur'an. Jangan malas baca Qur'an, ya. Pagi habis sholat subuh, ya, dikit pagi sebentar baca Al-Qur'an, dapat 1 juz lumayan. Nggak bisa 1 ain 2 ain lumayan, alhamdulillah. Nanti lanjut lagi waktu kosong baca Al-Qur'an, ya. Di handphone ada Al-Qur'an, di ruang tamu ada Al-Qur'an mushaf, di kamar ada Al-Qur'an, ya, di ruang tengah ada Al-Qur'an, ya, di kantor ada Al-Qur'an. Jadi kita buka Al-Qur'an terus, masya Allah. Mati pun dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Karena seseorang itu dimatikan sesuai kebiasaannya. Mati lagi senang baca Qur'an, matinya lagi baca Qur'an. Senang salat berjamaah di masjid, dia matinya lagi berjamaah di masjid. Senang dakwah, matinya lagi dakwah. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian apalagi istighfar dan taubat, ya, atas dosa dan kesalahan. Ini belajar mati sebelum mati. Bayangkan coba kalau ditampakkan segala kesalahan kita di hari kiamat. Masya Allah, yaumatu belas saroir, ditampakkan semua rahasia-rahasia kita, aib-aib kita, dan semua akan ditampakkan oleh Allah sampai kita terkencing-kencing, sampai kita ketakutan, dibacain semuanya sama Allah, ya. Nah, kemudian dengan istighfar dan taubat, semuanya itu dihapus oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang bertobat, Allah cinta orang yang membersihkan diri. Ya, siapapun orang pernah berzina, pernah bunuh orang, pernah berbuat syirik, pernah datang ke dukun atau bahkan jadi dukunnya, ya. Nah, atau pernah apalagi durhaka sama orang tua, pernah meninggalkan sholat sekian puluh tahun, ya. Pernah macam-macam, nggak puasa, pernah berbuat tipu menipu, goror dan sebagainya. Dosa apa aja, ya, asal dia bertobat, diampuni Allah insya Allah. Yakin, diampuni. Karena janji Allah, ya, dalam surah Az-Zumar 53, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hamba-hambaku yang dulu melampaui batas, banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah 39. Surah Az-Zumar ayat 53. Nah, ini belajar mati sebelum mati. Jangan bangga dengan dosa. Dia baru minum 1 botol aja udah mabok. Dulu saya minum 3 botol belum mabok. Masya Allah. Dia bangga tuh dengan dosa. Harusnya dia tutupi aibnya. Allah sudah tutup aibnya, dia bongkar. Masya Allah. Apalagi pezina, tobat. As-saikhun zanin tuh. Orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dilaknat oleh Allah di hari kiamat adalah udah tua masih rajin zina. Ya, dia baru 1 perempuan, maaf ya. Saya dulu 3 perempuan sekaligus, masya Allah. Dia bangga, dia ceritakan, padahal Allah sudah tutup aibnya, kok dia malah berceritakan kepada orang lain. Ya, dia baru 1 miliar aja ketahuan. Gua dulu 500 miliar kagak ketahuan korupsi. Ya Allah, harusnya ditutup aibnya, dia buka, harusnya dia bertobat, dia kembalikan itu uang negara kepada negara, dia malah bangga, waliyadzubillah. Dia baru begitu, saya dulu pernah bunuh orang,
Ya cuma pada nggak tahu aja coba. Ya dia baru bunuh 1 orang, saya udah 5 orang saya bunuh, masya Allah. Dia bangga dengan dosa, naudzubillah min dzalik. Harusnya dia bertobat, malu, jijik. Ya, nah makanya doanya begitu. Wa qarri ilal kufra wal fusuq wal isyan. Jadi kan kami benci kepada kemaksiatan, kefasikan, ya kepada dosa. Kami benci, jijik. Jangan bangga, nggak boleh. Dan syariat Islam melarang kita mengumbar dosa. Allah sudah tutupi, di malam hari dia berbuat dosa, pagi-pagi dia buka malah, naudzubillah min dzalik. Makanya doanya pagi sore, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku. Allahumma astur aurati, tutuplah aibku. Waliyadzubillah, jangan sampai kita mengumbar aib ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, taubat ini seperti orang tidak pernah bertobat, tidak pernah berbuat dosa. Nabi menceritakan dulu di zaman Bani Israel ada pembunuh, 99 orang dia bunuh. Ya, seakan-akan dia nggak bisa lagi masuk surga. Tapi dia ingin bertobat. Kemudian datang ke rahib, ke ulama satu, dia bilang, wah dosamu terlalu besar, membunuh 1 orang seperti membunuh seluruh manusia. Ya, akhirnya dia kesel. Akhirnya dia bunuh juga tuh ulama rahib itu. Jadi genaplah 100 orang dia bunuh. Ya, datang lagi ke ulama yang lain, rahib yang lain di masa Bani Israel. Nabi SAW bercerita hadis sahih ya. Kemudian wahai rahib, aku ingin bertobat. Allah Maha Pengampun. Apa dosamu? Aku udah bunuh 100 orang. Masya Allah, bunuh 100 orang. Iya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kamu hijrah, jangan lagi tempat tinggalmu itu di situ. Itu tempat tinggal banyak bajingan di situ. Makanya kita disunahkan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, ke negeri maksiat ke negeri taat ya. Supaya kita bisa mendekat kepada Allah karena lingkungan yang baik. Karena seseorang almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama saudaranya kata Nabi kan. Kalau buat temannya saudaranya itu jahat-jahat, dia jadi begitu juga. Kalau temannya baik-baik, dia jadi orang baik juga, insya Allah terpengaruh ya. Kita diam di tempat sampah di Bantar Gebang sana 5 menit aja, baju kita udah aromanya wah nano-nano ya. Tapi kita berdiam ya 10 menit di tempat minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wanginya, itu baju kita kecium wangi, masya Allah. Begitulah kira-kira ya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, akhirnya dia datang ke ulama itu, kamu pindah sana, ke hijrah ke tempat yang banyak orang bertobat, senang mencari ilmu dan beramal. Ya, ilmu itu adalah ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya ilmu kitabullah, kalau zaman dulu Taurat ya. Nah, kemudian akhirnya dia bertobat kepada Allah, belum sampai ke kampung taubat itu, di tengah jalan ajalnya tiba. Ya, wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sudah ditulis ajalnya tiba, tapi dalam keadaan sudah berniat bertobat. Kemudian malaikat Malik dan Ridwan, penjaga neraka dan penjaga surga rebutan. Ini harus masuk neraka, 100 orang dia bunuh. 1 orang aja seperti bunuh seluruh manusia, apalagi 100 orang. Seperti 100 bumi dia bunuh manusia. Masya Allah. Kemudian kata Ridwan, aku diperintahkan Allah untuk mengambilnya, memasukkan ke surga, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Akhirnya Allah putuskan, ukur antara kampung dia mau bertobat, sama jarak ke kampung dia, yang mau dia tuju. Lebih dekat kampung yang dia tuju. Berarti dia sungguh-sungguh ingin bertobat. Akhirnya apa? Diterima tobatnya oleh Allah. Masya Allah. Ya, ini Allah kalau sudah menerima tobat seorang. Dan jangan lupa, dulu konon katanya Sunan Kalijogo sebelum menjadi waliullah, beliau adalah pernah berbuat jahat juga, ya kan? Kemudian bertobat dan menjadi waliullah. Fudail bin Iyad, ulama dulu ya, itu beliau pernah menjadi penjahat, kemudian bertobat dan menjadi ulama. Khalid bin Walid radhiyallahu an, sahabat Nabi, Syaifullah, pedangnya Allah. Itu ketika perang Uhud, Khalid bin Walid masih menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy dan membunuh ratusan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang hafal Quran semua, radhiyallahu anhum semua yang dibunuh. Kemudian habis itu gencatan senjata, perjanjian Hudaibiyah, Khalid bin Walid masuk Islam dan kemudian beliau menjadi pemimpin Islam, masya Allah. Diberi gelar apa? Saifullah, pedangnya Allah. Diberi gelar oleh Allah, pedangnya Allah. Lewat lisan Rasulullah SAW. Dan setiap perang beliau tidak pernah kalah, selalu menang. Pedangnya Allah, karatan aja enggak. Ya, pasti menang. Masya Allah. Dan ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melihat umat Islam sudah mulai mengkultuskan Khalid. Wah ini bahaya ini. Nggak mau perang, nggak mau jihad kalau nggak dipimpin Khalid. Bagaimana caranya? Ketika perang berkecamuk, Khalid yang jenderal bintang 4, panglima perang langsung diturunkan menjadi kompral, strip merah, masuk jadi prajurit. Kemudian diganti oleh sahabat yang lain, kalau nggak salah Abdullah ibnu Jarrah kalau nggak salah ya. Kemudian apa? Apa kata Khalid?
atau Ibnu Ubaidah. Kata Khalid, aku berperang karena Allah, bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah, bukan karena Umar. Masya Allah. Dan beliau wafat tidak di medan perang. Beliau wafat di tempat tidurnya. Dan ketika dimandikan banyak bekas-bekas luka. Bekas luka pedang, bekas luka tombak, bekas luka panah. Ya, dan itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, siapa orang yang niat mati syahid, walaupun dia mati di atas kasurnya, dia dapat pahala syahid. Jangan lupa itu. Ya. Dan mati syahid itu bukan mati teroris. Ini Ghazul Fikri dari orang liberal, komunis, ateis ya. Mati syahid itu mati yang terindah. Mati masuk surga dia tanpa adab, tanpa hisab. Ya, kecuali hutangnya. Nah ini hati-hati. Hutang harus dilunasi. Nabi SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutang. Ya, bukan berarti dia orang kafir atau munafik. Tapi begitu beratnya masalah hutang. Makanya Nabi berlindung dari sifat lilitan hutang. Orang banyak hutang, tidur nggak enak, makan nggak enak, banyak bohong, malu ketemu orang, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung pada bui Allah dari lilitan hutang. Ya lebih baik nggak punya utang daripada punya harta tapi banyak utang. Yang ada utang, jual harta, bayar hutangnya. Ya, karena apa? Hutang ini menghambat ruh seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, waliyadzubillah. Ya, kemudian apalagi? Apa tadi? Masalah apa tadi yang saya sampaikan? Cerita Khalid bin Walid ya. Mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dinikahkan dengan banyak bidadari di surga. Kemudian dia bisa melihat rumah kamarnya di surga, ya, itu di alam barzahnya pagi sore dibukakan oleh Allah. Pintu surganya, pintu kamarnya di surga, dan tercium bau surga, bau wangi surga itu ke alam barzahnya. Sehingga dia si syuhada di alam barzah ini pengen, ya Allah segerakan kiamat. Aku ingin segera masuk ke surgamu. Dan ada sebuah hadis, orang mati syahid ingin hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi. Saking nikmatnya mati syahid. Masya Allah. Ya. Kemudian dia diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Masya Allah. Hadis sahih. Ya, jadi sampai Sayyidina Umar itu berdoa, Allah marzuqni syahadatan fisabilik. Ya Allah beri aku rezeki mati syahid di jalan agamamu ini. Warzuq waj'al mauta fi biladi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kematianku di negeri nabimu di Madinah. Dan Sayyidina Umar dikabulkan doanya oleh Allah. Ketika beliau menjadi imam salat di Masjid Nabawi, ya, imam umat Islam, khalifah itu harus menjadi imam salat Islam, imam salat juga, menjadi hakim juga. Nah, itu beliau ditusuk oleh seorang kafir Majusi, laknatullah alaih, namanya Abu Lu'lu'ah, yang sekarang dipuja-puji oleh orang Syiah. Syiah ini laknatullah ya, Syiah ini sesat. Walaupun dia bercadar, gamisnya luar biasa, yang ulamanya serbanan pakai gamis double-double, ya, yang wanitanya bercadar, burdahnya itu Masya Allah. Tapi Masya Allah dia mengkafirkan Umar, Abu Bakar, Utsman, Hafsah, Aisyah, dan dijadikan syahadatnya. Ya, dan dia mereka menghalalkan nikah mut'ah, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Ya, dan mereka mempunyai kitab Al-Quran, kitab suci sendiri, bukan Al-Quran. Ya, dan syahadatnya aneh. Ya, menjelek-jelekkan Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah, Utsman, dan Tuhannya adalah seakan-akan Tuhan Ali, Hasan, dan Husain. Dan kalau kita talkinnya orang mau mati la ilaha illallah, dia talkinnya ya Husain, ya Husain. Ini jelas kemusyrikan. Masya Allah. Belum lagi maaf, kotoran ulama-ulamanya itu dianggap makanan yang suci, waliyadzubillah. Ya, kemudian meluka-lukai dirinya sendiri di hari 10 Asyura itu, hari 10 Muharram. Ini kan kerjaan syaitan. Na'udzubillah min dzalik, sihir Syiah. Fa inna minal bayani la sihran. Kata-kata manis, ideologi, doktrin sesat itu adalah sihir, termasuk sihir Syiah ini. Hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang kau beri nikmat pada mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Ya ghairil maghdubi. Bukan jalan orang kau murkai, yaitu Yahudi. Walad dhalin, dan bukan jalan orang sesat, yaitu orang Nasrani. Ya, Nasrani ini Masya Allah menuhankan Isa sebagai Tuhan anak, menuhankan Maryam sebagai Tuhan ibu, dan Allah menjadi Tuhan bapa, waliyadzubillah. Padahal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Ini bulan Desember ya. Hati-hati, jangan latah kita mengucapkan selamat Natal. Haram. Ya, haram, batal syahadat seseorang mengucapkan selamat Natal. Natal artinya kelahiran.
kelahiran Isa sebagai Tuhan, kata mereka kan. Begitu selamat Natal, selamat atas kelahiran Isa sebagai Tuhan. Padahal surah Al-Maidah ayat 71-72, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih anak Maryam. Ya, dan laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsah. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh bercandaan. Nggak enak, Pak. Dia kan baik sama saya. Walaupun dia Kristen, walaupun dia Katolik. Ya, dia sering ngasih hadiah saya, dia selalu menolong saya. Saya kalau 20 Desember nggak kasih Natal, ucapan Natal nggak enak. Masya Allah. Itu bukan toleransi. Toleransi itu membiarkan mereka beribadah, kita nggak ganggu. Sebagian mereka nggak ganggu kita nggak ganggu mereka. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kamu nggak menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Wala antum abiduna ma'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hatta hanya chatting WA, selamat Natal ya, nggak boleh. Natal ya, nggak boleh. Merry Christmas ya, nggak boleh. Haram. Allah aja marah dalam surah Maryam itu sampai langit mau pecah. Gara-gara orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Allah punya istri. Masya Allah. Waliyadzubillah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah ahad satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara dengan Allah. Bahkan Buya Hamka sampai mengundurkan diri karena disuruh membatalkan fatwa membolehkan Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal. Ya, Buya Hamka tauhidnya kuat, la ilaha illallah, beliau mengundurkan diri dari ketua MUI. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan Buya Hamka, Masya Allah, pemaaf yang luar biasa. Dulu dipenjarakan oleh Bung Karno yang menyetujui paham komunis, ya, jadi disatukan maunya nasionalis agama komunis, padahal nggak mungkin minyak sama air dicampur, nggak mungkin ya. Kemudian Bung Karno nggak setuju sama Buya Hamka yang anti komunis, kemudian Buya Hamka dipenjarakan selama 2 tahun, ya, sampai beliau minum air kencingnya saking susahnya di penjara minum air putih, ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih keberkahan ketika dipenjara 2 tahun oleh Bung Karno, Buya Hamka bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau kita sekarang ke Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru itu, ya, di situ ada rak-rak buku, ada tafsir Al-Azhar, Bung Karno. Buya Hamka ketika dipenjara oleh Bung Karno. Selesaikan di penjara. Masya Allah. Tetapi Masya Allah, ketika Bung Karno mau wafat, beliau berwasiat kepada ajudannya, tolong kalau aku wafat, tolong sampaikan ke Hamka agar Hamka yang menjadi imam sholat jenazahku. Kemudian disampaikan hal itu oleh ajudan Bung Karno kepada Buya Hamka, dan Buya Hamka Masya Allah menjadi imam sholat jenazah bagi Bung Karno. Tidak ada dendam. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ahli surga alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, berinfak di kala lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itu belajar mati sebelum mati, memaafkan manusia, menahan amarah. Nabi marah kalau agama dihina. Kalau Allah dan Rasulnya dan Al-Quran dihina. Tapi kalau orang telat bayar utang, nggak sengaja nyenggol badannya kepukul, Nabi maafkan. Tapi kalau agama dihina, ya, Rasul dihina, Al-Quran dihina, baru marah Nabi dan para sahabat. Itu namanya ghirah. Kemudian saudaraku yang Allah, memahami hakikat dunia. Ini belajar mati sebelum mati. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang di dunia ini fana, muda jadi tua. Dulu kita SMA, ya, sekarang udah belamba, ya, usia kan, udah mulai ada uban, ya, udah tanggal-tanggal ini ayatul maut, ayat-ayat kematian di badan kita. Uban, tanggalnya gigi, keriputnya kulit, mau dikasih anti aging kayak apa juga. 2 penyakit yang tidak ada obatnya, tua dan mati, ya. Uban jangan dicat hitam, ya, jangan dicat hitam, boleh dicat lain, merah, ya, biru, krem, ya. Blue cherry, boleh ngecat sendiri, ya. Itu boleh. Asal jangan hitam. Menyelisihi Yahudi, ya, kata Nabi SAW. Kan nggak match, mukanya udah keriput, rambutnya masih hitam. Nggak cocok. Yang cocok mukanya keriput, ya, rambutnya ada ubannya lah dikit-dikit, ya. Apalagi saya udah di jenggot, di kumis, di rambut, udah banyak uban, ya. Ini tanda kematian. Keriput. Dulu nggak ada garis ini, sekarang ada nih. Masya Allah. Dulu lari Senayan itu bisa berapa putaran untuk sekarang. Jalan bisa jalan kalau jalan.
Ya, ini berkurang lah ya, nggak sekuat dulu. Jadi ini ayatul maut, tanda kematian, memahami hakikat dunia. Yang muda jadi tua, yang sehat bisa sakit ya. Semuanya fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Kemudian hakikat kematian, pasti kita mati, yang di bawah hanya amal saleh ya. Dan yang kekal adalah alam akhirat. Dunia ini cuma singkat sebentar. Ya, silakan akhiri Lukman yang mau berdialog barangkali, tafadhal masykurah. Jazakallah Ustaz Yahya atas nasihatnya. Ya, jadi malam ini luar biasa. Ya, kita diketengahkan dengan salah satu hadis atau sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Ya, jadi full kita menikmati penguatan maknawi atau ruhiyah dari Ustaz Yahya. Baik, kakak-kakak, abang-abang sekalian, adik-adik, rahimakumullah. Kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ya. Sebentar saya akan bacakan. Ini dari rekan kita, angkatan saya ini, Bang Rahmat. Oh, iya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apa keutamaan orang-orang yang mengutamakan surah Al-Baqarah? Ya. Atau Al-Imran atau Al-Mulk, apalagi bisa menghafalkan salah satu surat dari Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Sampai hafal apalagi ya. Iya. Bagus. Dijawab langsung ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, jadi Al-Baqarah dan Ali Imran itu Nabi SAW bersabda disebut Az-Zahrawain. Dua bunga, Az-Zahra. Zahra itu bunga, kembang. Kembang Al-Quran ya. Jadi Az-Zahrawain adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, dan kata Nabi SAW, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladzi taqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya di rumah nih, ada suka barang pindah sendiri atau suara dor tapi nggak jelas, atau kena serangan sihir ya, atau misalnya suka banyak penampakan di rumah. Ya, itu baca Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah seluruh ayatnya 286 ayat. Ya. 286 ayat. Dan tukang sihir tidak bisa membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini penting ya. Al-Baqarah itu kan panjang, surahnya terpanjang 286 ayat. Hampir 3 juz ya. Itu Al-Baqarah. Nah, dibaca aja, dicicil, ya, dicicil. Dan di dalamnya ada ayat kursi. Ya, di dalamnya ada ayat kursi 255 surah Al-Baqarah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada ilah selain Dia, hanya Allah kan. La ta'khudhu, Dia Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Coba kita makan kenyang dikit pelor, nempel molor ya kan. Kena AC sedikit nempel tidur. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya di langit dan di bumi ini semua milik Allah. Ya. Jadi Allah memuliakan surah Al-Baqarah dan Ali Imran, disebut Az-Zahrawain, dan orang yang membaca apalagi menghafalkan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti akan dinaungi. Ya, jadi Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi awan yang berjalan, hadis sahih itu ya. Menaungi dia di hari kiamat. Kita tahu wadduha wal laili idza saja, kemudian juga apa? Idza syamsu kuwirat ya, atau idza samaun fatarat ya, surah-surah kiamat itu Masya Allah. Itu nanti matahari sepenggalahan, kemudian apalagi keringatnya Masya Allah mengucur, yang bisa menaungi salah satunya Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, itu jelas sekali, hadisnya sahih. Jadi baca Al-Baqarah. Ya, terus ada orang yang suntuk, misalnya bete, paranoid atau sedih, ya, nggak beralasan, kemudian suka was-was, gelisah, baca Al-Baqarah. Dan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi SAW, semua perkara kembali kepada niatnya. Diniatkan, ya Allah, dengan surah Al-Baqarah ini, ya Allah, sembuhkan aku, sehatkan aku, tenangkan hatiku. Ya Allah, dengan wasilah aku baca surah Al-Baqarah ini, ya Allah, keluarkan was-wasku, hilangkan was-wasku, hilangkan kesedihan, kecemasanku misalnya. Tenangkan hatiku, ya Allah, misalnya ya. Boleh. Untuk rumah juga gitu. Wahai setan, jin, sihir yang ada di dalam rumah ini, keluar semuanya. Ukhruj adullah. Ya. Keluar kalian, wahai musuh Allah, dari rumahku. Pakai bahasa Indonesia aja.
Aku akan mohon pertolongan kepada Allah dengan baca Al-Baqarah, gitu misalnya ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Yahya ya. Jadi kita sering-sering melantunkan ayat Quran ya, jangan disimpan aja Ustadz ya. Jangan disimpan aja, benar. Ya, baca. Baik, Ustadz, lanjut ini dari Bang Joko ya. Ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Kita sudah mencoba memperbanyak amalan seperti sholat di awal waktu, tahajud, dan lain-lain. Cuma rasanya masih ada yang kurang sreg, entah sholat pikiran ngelantur atau tidak khusyuk, apalagi memikirkan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Pertanyaannya, bagaimana cara Rasulullah memisahkan antara ibadah dan urusan duniawi kalau ada riwayatnya atau hadisnya mungkin. Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz Yahya. Ya, syukran. Ahi Lukman. Ya, ini Bang Joko, bagus sekali pertanyaannya. Jazakallah khairan. Jadi ketika kita sholat di surah Toha ya ayat 14 ya, wa aqimis sholata li dzikri. Ingatlah dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Aqimis sholata, tegakkan sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Nah, tapi setan kan nggak mau diam. Ketika kita sholat diingatin barang yang hilang. Belum matiin kompor tadi. Tadi apa, uang 100.000 ada di kantong yang mana ya? Nah, itu. Diingatkan lagi sholat. Pintu depan, pagar depan belum digembok misalnya ya. Lagi sholat tuh ada aja. Belum lagi dilupakan ayat Al-Quran yang kita baca, surah yang kita baca. Kadang Al-Fatihah pun dilupakan, Masya Allah. Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan ihdinas siratal mustaqim. Ini dilupakan sama syaitan, Masya Allah, waliyadzubillah. Maka ketika kita sholat, Nabi SAW, ya, ketika ada bisikan itu Nabi SAW menyuruh kita apa? Membaca ta'awud. Boleh, misalnya lagi sholat ada bisikan, misalnya mengatakan barang yang hilang atau dunia, masalah nafkah. Ya, kadang ada orang sholat membuat budget, anggaran, ya, bikin rencana kerja lagi sholat, Masya Allah, ya, waliyadzubillah. Atau ibu-ibu lagi sholat, nanti ke pasar belanja apa aja ya? Daftar yang mau dia belanja itu lagi sholat itu lengkap, bawang merah, bawang putih, cabai merah ya. Sayur itu, Masya Allah, belanja di sini. Bapak ini, ibu ini dagingnya berapa kilo, setengah kilo, 1, 2 on, 3 on. Masya Allah, lagi sholat dia bikin planning ya. Masya Allah, waliyadzubillah. Ini syaitan. Dilupakan jumlah rakaat, makanya ada sujud sahwi. Lupanya Nabi pun jadi syariat. Sunnahnya apa? Jadi sunnah. Kan sujud sahwi itu sujud karena lupa kan? Jadi saudaraku oleh Allah, ketika kita sholat, ada bisikan setan, masalah dunia, masalah cari nafkah, masalah apa aja, itu langsung kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minimal itu. Kemudian disunnahkan untuk meludah ke kiri. Tapi yang ludah beneran, kalau lagi jamaah ada saudara kita di sebelahnya, kita ludahin lagi. Marah dia ya. Minimal meniup lah. Tuh, gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh. Kalau yang sunnahnya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikannya, wa nafthihi wa nafthihi, dan tiupannya, dan nafthihi, dan kesurupannya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tuh, melihat ke kiri. Juga tidak apa-apa sebelum sholat kita boleh baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya. Kemudian Rabbi, aku berlindung ya Rabbi dari bisikan syaitan dan kehadirannya. Nah ini. Jadi begitu. Ketika kita sholat ada bisikan, itu efektif banget. Saya sudah mempraktekannya. Ketika kita sholat ada bisikan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Tuh. Meniup ke kiri ya. Habis itu insya Allah hilang. Begitu ya. Kemudian dilatih bahwa sholat ini menghadap Allah dan fokus kepada apa yang kita baca. Ya, Allahumma shalli, misalnya kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Terus apa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Itu terjemahannya kita baca, atau doa iftitah. Paham bacaannya Ustaz ya. Iya, jadi fokus ke bacaan. Allah ba'id baini wa baina khataaya, jauhkan aku antara aku dan dosaku. Kamu ba'alta bainal masyriqi wal maghrib, supaya kau jauhkan timur dan barat, dan seterusnya. Kan iftitah banyak macam-macam ya. Ketika Al-Fatihah juga gitu. Jangan lupa ta'awud dulu. Setiap mau baca Fatihah, setiap rakaat baca ta'awud.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau yang tadi boleh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim namzi wa naftsi. Saya selalu praktekkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau saya jadi imam, ya dekat sini ada musola dekat rumah, saya sering isya sama subuh itu saya jadi imam. Nah udah saya baca itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim namzi wa naftsi. Ya, baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah itu kan, bismillah kan ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahannya kita tetapi segala puji hanya bagi Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman arrahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terjemahannya. Terus kita baca surah juga yang usahakan yang kita paham terjemahannya. Atau kalau kita mau jadi imam, ya kita baca terjemahannya sebelum sholat. Jadi kita paham. Misalnya nih, kita mau baca surah Ad-Duha, wad-duha apa artinya kan? Kita mau baca apa surah Asy-Syams wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha apa terjemahannya. Jadi kita merasuk dia was-samai wat-tariq apa terjemahannya, ya. Nah, jadi mantap gitu ya. Wat-tariq itu bukan jalan ya, wat-tariq itu bintang. Bintang at-tariq namanya ya. Demi langit dan demi bintang-bintang. At-tariq juga bisa artinya jalan ya. Tapi at-tariq di sini maksudnya bintang ya. Wallahu alam. Jadi begitu. Nah, kalau kita lupa jumlah rakaat, kita ambil sikap rakaat yang terkecil. Misalnya Isya, ini 3 atau 4 ya gitu ya. Ambil yang 3, tambahin 1. Walaupun faktanya jadi 5, nggak masalah. Namanya juga lupa ya. Habis itu ditutup dengan sujud sahwi. 2 kali sujud dan 1 kali duduk ya. Dan habis itu langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Ada lagi yang sujud sahwinya juga lupa. Udah dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Iya, tadi nggak tahiyat awal saya. Nggak apa-apa. Langsung sujud sahwi. Sujud sahwinya juga lupa dia. Nggak apa-apa, udah dzikir dia sujud sahwi. Nggak apa-apa. Begitu ya, wallahu alam. Kalau misalnya dia merasa kurang 1 rakaat, sudah assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Kurang 1 rakaat, langsung berdiri, tambah 1 rakaat, kemudian akhiri dengan sujud sahwi. Ya, begitu. Maka jangan lupa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kemudian tadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa naftsi. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus kepada bacaan kita, ya, begitu. Insyaallah khusyuk dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, bikin aku khusyuk ya Allah, jauhkan aku dari syaitan ya. Insya Allah bisa. Dilatih terus dan jadikan dunia itu di kaki, di tangan, jangan sampai di hati. Didudukin, di pantat, maaf ya, di bokong ya. Jangan dunia di hati ya. Dan jadi dibalik. Rezeki nikmat yang terbesar itu ya salat yang khusyuk itu. Ya, bukan dunianya. Dunianya nggak akan dibawa mati kan. Begitu insya Allah berkah. Apalagi, akhi, cukup ya? Iya, sebentar kita lihat lagi. Baik, sepertinya memang sudah di kolom chat tidak ada lagi, Ustadz. Barangkali teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Silakan, betul. Assalamualaikum, Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam, betul. Ini ada bintang juga nih. Kalau ini kan tadi kan salah satu ada sholat sama puasa ya, persiapan kita sebelum. Ya, Mbak Kalau Dini. Kan kita bisa, misalnya kita belum puasanya tidak sempat bayar hutang puasa, itu kan bisa dibayarkan hutang puasa gitu ya. Iya, betul. Kita kan sholat gitu. Kita kan dulu mungkin kalau saya ya, bukan kita. Diri tuh dulunya tuh masih bolong-bolong gitu kan sholatnya. Nah, itu apakah ada caranya untuk kita membayar hutang sholat kita gitu, atau ada cara dalam sholat ya, Ustaz ya. Ya, baik Mbak Dini, saya paham. Ya, jazakillahu khairan. Bagus sekali. Jadi apakah ada kodok sholat ya? Kalau puasa kan ada kodoknya ya, ada gantinya ya. Kalau sholat ada nggak? Tidak ada. Ya adanya bagaimana caranya? Caranya perbanyak sholat sunnah Mbak Dini. Ya, guna sholat sunnah nawafil, sholat sunnah, baik itu qobliyah ba'diyah, baik itu duha, baik itu sholat sunnah witir. Ini mau tidur, kita witir dulu 1 rakaat, boleh ya. Boleh. Witir itu tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita sudah witir sebelum tidur, nanti kalau tahajud malam jangan witir lagi ya. La witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Apakah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah duha, Mbak Dini ya, itu semua akan menambal kekurangan kita, baik jumlah sholatnya maupun ketidakkhusyuan kita dalam sholat. Ya, jadi sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah yang sunnah mu'akkadah itu 12 rakaat.
4 rakaat sebelum duhur. Pelaksananya 2 rakaat. Boleh 4 rakaat langsung, tapi dipakai tahiyat awal. Ya, itu hadis An-Nasai. Cuma ini nggak populer, walaupun hadisnya sahih. Yang lebih populer masna-masna, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur ya. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur. Itu 6 sudah ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, berarti sudah 8. 2 rakaat sesudah isya 10. 2 rakaat qobliyah subuh. Itu salat sunnah fajar, itu qobliyah subuh. 12 rakaat. Itu satu rumah di surga. Itu juga almarhum Bambang Wahyu Hadi, itu juga Eko Santoso meninggal ya. Itu juga membangun satu rumah di surga. 12 rakaat qobliyah ba'diyah. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. 12 rakaat satu rumah di surga, dan menambal kekurangan sholat kita jumlahnya yang mungkin dulu kita nggak pernah meninggalkan sholat. Kemudian juga ketidakkhusyuan kita dalam sholat itu juga ditambal dengan sholat sunnah itu, ya begitu. Nah juga ada hadisnya juga sahih, 4 rakaat qobliyah asar, pelaksananya 2-2, itu dihindarkan dari neraka. Antara adzan dan iqomah itu boleh sholat, boleh tidak. Misalnya qobliyah maghrib boleh sholat sunnah 2 rakaat, boleh tidak. Ya, itu ada hadisnya. Pokoknya antara adzan iqomah boleh kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya begitu ya. Kemudian juga tadi duha. Ya, ada yang hadisnya 8 rakaat, yang 12 rakaat. Walaupun yang lebih kuat 8 rakaat. Ya, 2 gitu 4 kali. Itu duha ya. Itu menambal yang dulu-dulu. Dan berkah insya Allah. Dibiasakan, dipaksakan mujahadah ya. Harus ada pemaksaan diri untuk sholat-sholat sunnah ini. Nanti kita rasakan kedekatan Allah, dan nanti setan akan hilang. Bisikannya nanti jadi bisikan Allah, bisikan malaikat. Kan kalau An-Nas itu kan alladzi yuwaswisu sudurin nas, yang bisa bisikan ke dada manusia, bisikan kejelekan, malas sholat, malas duha, misalnya malas baca Al-Qur'an. Di sini kan bisikan ada tuh, kerjain ini, kerjain itu, kerjainnya. Padahal ibadah itu membereskan urusan dunia kita kan. Nah, itu nanti insya Allah dengan sunnah-sunnah itu hilang semua setan, bisikannya ganti dengan bisikan Allah dan bisikan malaikat. Allahu Akbar ya. Begitu. Baik, Mbak Dini, ada lagi? Akhi Lukman, tafadhol. Masih ada satu lagi ya, Ustaz. Boleh tanya nggak langsung? Boleh, silakan. Oh, silakan, Kak Sarah. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Apa kabar, Ustaz? Baik, Mbak Sarah Amalia ya? Iya, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah, khair. Abang sehat, Abang? Abang sehat, alhamdulillah. Ya, salam untuk Abang. Ya, Waalaikumsalam dari Abang. Ustadz mau tanya, tadi kan terkait Dini tanya soal sholat-sholat yang di waktu jahiliyah. Bagaimana dengan para mu'alaf gitu ya, seperti saya gini gitu. Sebelumnya kan saya juga nggak sholat. Mbak Sarah masuk Islam tahun berapa? Apaan? Saya waktu kelas 1 di 70, Ustaz. Saya Masya Allah. Tadinya apa? Katolik atau Kristen? Katolik. Tadinya saya Masya Allah, Mbak Sarah. Ya? Ya, tadi saya sahadat di masjid Kejaksaan di belakang sekolah itu, Ustaz. Jadi saya dulu belajar. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, musta'an ya. Nyambung tuh kantinnya kan. Jadi, iya, betul. Saya sempat ngalamin juga sholat di Kejaksaan tuh dulu. Iya. Saya dulu belajar di situ, Ustaz. Terus saya sahadat awal di situ. Alhamdulillah. Sebelum itu gimana, Ustaz? Kalau seperti yang sebelum-sebelumnya belum sholat gitu, kalau mu'alaf gitu. Kalau mu'alaf nggak ada dosa, sudah hilang dosanya, dianggap 0. Begitu masuk Islam itu udah 0, nggak ada kesalahan lagi. Jadi mu'alaf itu beruntung. Misalnya seorang masuk Islam umur 60 tahun, sedangkan umur dia hanya 60,5 tahun. Dia masuk Islam umur 60 tahun, jatahnya setengah tahun lagi hidupnya kan di dunia, habis itu meninggal. Udah, beruntung dia. Dosanya dari balik misalnya umur 15 sampai 60 tahun, itu hapus. Jadi Mbak Sarah, dosa Mbak Sarah dari balik sampai SMA kelas 1 itu hapus. Nggak dihitung sama Allah. Dimulai startnya dari Mbak Sarah mengucapkan syahadat masuk Islam itu. Kelas 1 SMA ya. Barakallahu fiik. Ya, semoga Mbak Sarah tambah khusyuk, selalu istiqomah ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, itu doa surah Al-Imran ayat 8 ya.
Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami sesudah kau beri kami nikmat iman Islam ini. Wa hab lana min ladunka rahmah. Karuniakan kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Al-Wahhab Allah ya. Ya, alhamdulillah Mbak Sarah, saya bersyukur kepada Allah. Ya, Ustaz mau tanya lagi satu lagi, kalau kita lagi sholat sunnah gitu, terus kayak misalnya tahajud, terus kita baru Allahu Akbar, udah dengar azan, itu terusin aja tuh gimana Ustaz? Berhenti, langsung bubar. Karena batas tahajud itu waktu subuh. Ya. Iya, jadi kita pasti tahu udah Allahu Akbar mau masuk tahajud yang keberapa gitu ya, terus bunyi azan gitu, apa sholatnya diterusin aja atau langsung dibatalkan? Dibatalkan. Udah masuk subuh. Demikian pula kalau kita sholat sunnah antara adzan dan iqomah, tiba-tiba sedengar iqomah, batalkan sholat sunnah kita, langsung kita bergabung. Kecuali sudah tahiyat tasyahud akhir ya, tinggal Allahumma sholli ala Muhammad, tinggal selawat sama innaka hamidun majid, teruskan sedikit langsung assalamualaikum. Tapi kalau baru mulai batalkan, langsung bergabung dengan jamaah. Ya, demikian juga dengan tahajud. Jadi batas tahajud itu ba'da isya sampai dengan adzan subuh, Mbak Sarah ya. Jadi begitu adzan subuh langsung batalkan sholat tahajudnya. Ya. Itu batalkannya salam dulu atau langsung dilepas gitu aja, Ustaz? Lepas saja. Ya, lepas saja. Langsung kita siap-siap qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini jadi 2 sholat sunnah yang tidak pernah Nabi SAW tinggalkan, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat sunnah witir. Makanya Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nggak kuat begadang. Makanya beliau mempesankan, Nabi SAW mempesankan kepada Abu Hurairah, sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari 3 bulan, sama sholat duha. Karena sholat witir sebelum tidur, karena Abu Hurairah nggak kuat begadang. Begitu. Nah, kalau Umar, Abu Bakar, witirnya di akhir. Nah, nggak apa-apa misalnya kita witir di sebelum tidur, habis Ba'diyah Isya 2 rakaat. Ini yang sekarang misalnya belum Ba'diyah Isya nih. Saya tadi belum Ba'diyah nih, karena mengejar ini kan, Zoom kan. Habis sholat isya saya langsung buka ini kan. Nah, saya sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah insya Allah dan witir 1 rakaat. Nanti seandainya saya bangun tahajud insya Allah amin. Nah itu saya nggak perlu witir lagi karena tadi sudah witir sebelum tidur gitu ya. Begitu. Kalau kita bangunnya kesiangan misalnya Ustaz, hanya ada waktu sedikit menjelang subuh, terus kita mau sahur, antara sahur sama tahajud itu gimana tuh Ustaz? Karena untuk membedakan puasa sunnah dengan para ahli kitab itu dengan bersahur gitu. Jadi itu ada 2 keutamaan yang kita kepepet nih gitu. Baik. Jadi kita sahur itu barokah walaupun hanya seteguk air Mbak Sarah. Walaupun hanya seteguk air, minum. Ya, minum. Makanya sunnah itu ada kurma di rumah. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, tidak akan rakus atau kelaparan orang yang ada kurma. Walaupun 1 witir di rumahnya. Saya walaupun ada kurma murah, kurma khalas tuh, ya, yang 1 box isinya banyak 50.000 tuh. Ada saya. Nah, kalau ini udah saya rendam nih misalnya 7 butir kurma, besok pagi saya minum. Ya kan? Buat sarapan. Atau kalau hari Senin Kamis kita sahur misalnya kan, pakai 7 butir kurma yang sudah direndam itu juga cukup. Mau makan nasi juga boleh, ngopi ngetes silakan lah, tafadhol ya. Tapi kurma itu jangan lepas. Karena praktis kan Mbak Sarah. Misalnya kita tinggal 10 menit nih atau 5 menit ya. Hari Senin atau Kamis, langsung aja meneguk air atau kurma 1 butir atau 3 butir. Ya, ganjil aja, ambil yang ganjil. Ya. Kemudian minum air putih. Kalau nggak sembuh sama sekali, air putih. Nah, kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau sudah mepet begitu, di waktu sahur banyak istighfar dalam surat Dariyat ya. Di waktu sahur mereka beristighfar. Boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh subhanallah bihamdi yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya ya. Nah itu. Jadi di waktu mepet sahur walaupun 1 teguk air atau 1 butir kurma atau 3 butir kurma. Kemudian juga boleh juga kita habis sholat isya kita ngerendam kurma nabis, air nabis itu 7 butir atau 9 butir atau 5 butir. Ya, besok paginya kita minum sebagai sahur atau buat sarapan boleh. Begitu, wallahu a'lam. Jadi ya, begitu Mas. Jazakallahu khair Ustaz. Salam buat nyonya di rumah Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, salam juga buat Abang. Barakallahu fikum. Saya mau nanya Ustaz. Siapa nih? Saya Oki. Bang Oki mau nanya sedikit Ustaz. Oh, Bang Oki, betul Bang Oki. Oh, masyaallah. Barakallahu fikum Oki. Alhamdulillah. Itu nyambungin tadi cerita tadi, misalnya kalau kita isanya di masjid,
Ya. Nah, terus qobliyah itu, habis ba'diyah itu boleh nggak langsung witirnya di situ di masjid? Boleh. Jadi gini, Bang Oki. Nabi SAW menyuruh kita ba'diyahnya itu di rumah. Walaupun Nabi pernah ba'diyah di masjid, tapi Nabi lebih sering ba'diyahnya di rumah. Bahkan qobliyahnya, ba'diyahnya Nabi sering di rumah. Jadi lebih sering Nabi qobliyah dan ba'diyah itu di rumah. Salat sunnah itu yang terbaik di rumah. Bahkan ada hadis Nabi SAW bersabda, salat sunnah yang tidak terlihat oleh orang, ya, salat sunnah yang tidak terlihat oleh orang, ya, hatta misalnya istri kita gitu ya, istri kita lagi tidur misalnya ya, atau istri kita di kamar, kita sholat di ruang tamu gitu ya, nggak kelihatan orang kan, atau anak kita lagi di kamar semua, kita di ruang tamu nggak kelihatan kan, atau di ruang musola kita khusus misalnya di rumah kan ada, ya, itu pahalanya 25 kali lipat lebih tinggi daripada sholat sunnah yang terlihat oleh orang. Itu pertama, hadis sahih Tirmidzi. Yang kedua, Nabi sering sholat sunnah di rumah. Jadi Nabi sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Apa Nabi SAW bersabda? Agar rumahmu kebagian berkahnya sholat. Nah, kalau wanita, istri kita atau anak perempuan kita, sendirian misalnya di rumah istri kita, ya, kita jangan jadi imam bagi istri kita. Kita ke masjid, istri kita sholat di rumah, karena sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di rumahnya, di kamarnya, di biliknya, sampai begitu Nabi ya SAW bersabda. Karena al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Itu tetap wanita walaupun sendirian sholat di rumahnya tetap dapat pahala 25 atau 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi wanita jangan khawatir, tetap dapat 25 atau 27 ya, walaupun sendirian. Karena hadis tadi sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di rumahnya. Nah, bagaimana, apakah istri kita atau seorang wanita muslimah boleh ke masjid? Boleh. Asal diizinkan suami, kemudian jalannya tidak ada fitnah, aman, dan tidak boleh berparfum. Parfum itu bagus di rumah buat suami. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh seorang wanita yang masuk ke Masjid Nabawi, baunya wanginya luar biasa. Kemudian Nabi menyuruh wanita itu pulang ke rumahnya untuk mandi junub. Mandi wajib, mandi besar, sampai hilang bau minyak wanginya. Masya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, maaf, wanita yang keluar rumahnya dalam keadaan berparfum yang wanginya luar biasa, jarak 100 meter lewat masih kecium baunya apalagi ya. Nah itu seperti maaf wanita berzina, gahab ya, waliyadzubillah. Nah begitu. Kalau di rumah boleh, untuk suami apa saja boleh. Ya, Masya Allah. Kalau jadi begitu. Waktunya kan mepet, bisa kayak subuh gitu kan. Kalau kita apa namanya di rumah, ya terus kalau kita sampai di masjid, nah takutnya udah iqomah gitu kan. Bagus. Iya, di masjid aja nggak apa-apa Bang. Kalau qobliyah saya juga selalu di masjid karena memang waktunya agak kejar. Nah ini apa di Indonesia ini jeda antara adzan dan iqomahnya cepet banget ya. Harusnya subuh itu agak dipanjangin karena orang baru bangun tidur ya kan, kadang-kadang ya baru udah as-shalatu khairum minan naum baru bangun. Nah dia misalnya maaf kalau dia junub kan harus mandi junub dulu, ya kan repot lama lagi. Nah kalau di Masjidil Haram di Nabawi kan Mekah Madinah jaraknya lumayan ya, setengah jam ya, enak tuh. Nah harusnya masjid kita bijaksana juga, kalau subuh agak dipanjangin deh, jangan 5 menit, 10 menit gitu ya harusnya ya. 15 menit juga nggak apa-apa, karena waktu subuh itu 1 jam 20 menit. Jadi waktu subuh itu 1 jam 20 menit. Dari adzan sampai syuruk itu waktu subuh. Nah, bagaimana kalau kita kesiangan? Ada 2 pendapat. Yaitu misalnya kesiangan itu sekali 2 kali ya. Kalau misalnya tiap hari niat namanya. Niat. Itu ulama pertama berpendapat wa aqimis sholata li dzikri, ini Ibnu Katsir surah Toha ayat 14, ingatlah aku, sholatlah untuk mengingat aku, begitu bangun begitu ingat. Misalnya bangun sekarang subuh kan jam 4 lewat berapa Bang? Lewat 20 ya? 4 ya. Sekarang ya, sekitar itu ya. Nah, misalnya bangun dia jam setengah 6 misalnya ya, kesiangan misalnya. Nah, itu dengan ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan begitu dia bangun, dia bersih-bersih badan, wudhu, siwak, habis itu dia sholat. Nah, ulama yang lain berpendapat nunggu waktu syuruk. Syuruknya lewat, syuruk misalnya jam 5 berapa gitu. Nah, nunggu 10 menit. Nunggu 5 menit atau 10 menit lewat syuruk. Waktu syuruk itu waktu haram buat sholat, nggak boleh ya. Nah, begitu lewat dari syuruk 5 menit atau 10 menit baru dia sholat subuh.
Itu pendapat yang kedua. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Boleh dilakukan dua-duanya. Begitu bangun, walaupun ini langsung wudu, langsung sholat aja. Ya, atau nunggu ngelewatin syuruk. Boleh. Dua-duanya benar semua ya. Yang penting langsung sholat. Jangan sampai udah kesiangan nggak sholat subuh. Sholat fajarnya gimana? Sholat sunnah bagus, Bang. Oke ya. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu boleh dikodok. Ada hadisnya 2. Boleh dikodok ba'da habis sholat subuh langsung. Ya, habis sholat subuh langsung nih. Itu ada hadisnya. Boleh juga ada hadis lain di waktu duha. Ya. Nah, ini bagi yang sudah rutin qobliyah subuh, ya sekali 2 kali, namanya manusia kadang khilaf, kesiangan, kecapean. Nah, itu boleh mengkodok qobliyah subuhnya 2 rakaat habis sholat subuh ba'diyahnya. Jadi subuh dulu nih. Ya. Sholat subuh dulu, habis itu sesudah sholat subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi di waktu ba'diyah subuh gitu ya. Atau di waktu duhanya gitu. Ya niat dalam hati, ya Allah aku niat mengkodok qobliyah subuh yang tadi aku kelewatan ya Allah. Bagi orang yang sudah rutin melakukan qobliyah subuh. Ya, bagus Bang Oki. Karena apa? Pahalanya qobliyah subuh ini rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya Nabi nggak pernah tinggalin ini, baik dalam safar, baik dalam keadaan aman maupun perang. Qobliyah subuh 2 rakaat dan witir. Witir itu ganjil ya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Iya. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Makasih, Bang. Ya, sama-sama Hilman. Ada lagi Bang, Ustaz, masih ada satu lagi ini terkait ada pertanyaan dari Bang Muhammad Soekarno. Beliau ini mukim di luar, ya pekerjaan saya di laut, dan kapalnya selalu jalan, berhenti di dermaga paling lama 24 jam dan jalan lagi. Apakah selama saya di perjalanan sholat bisa dijamak atau dikosor? Ya. Kadang dari satu kota ke kota lain bisa lebih dari 5 hari. Nah, beliau ini memang tidak mukim di Indonesia, kalau nggak salah di Meksiko, ya. Masya Allah. Bisa disampaikan keterangan mengenai berlayar, selalu berlayar ya. Ya. Silakan. Baik. Syukran, jazakumullah khairan. Bang Bambang ya. Muhammad Soekarno, Ustaz. Oh, Bang Muhammad Soekarno, Masya Allah. Jadi, akhi Muhammad Soekarno, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat untuk orang yang safar, sepanjang dia tidak ada keinginan untuk menetap, mau dia 3 hari, 5 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan, sepanjang tidak ada keinginan untuk menetap, menjadi penduduk tetap di suatu tempat, apalagi antum mobile terus ya, di kota ini Meksiko, di kota ini bergerak terus ya, nah, itu maka disebut musafir. Dan musafir, sholatnya jamak dan qashar. Ya, jamaatnya digabung, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri tetap. Ya, qashar artinya disingkat. Yang sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, zuhur asar ya. Nah, begitu. Kalau maghrib sama isya tetap 3 rakaat dan 2 rakaat. Begitu. Nah, Allah paling seneng rukhsah dispensasi keringanan ini dipakai, digunakan. Jadi jangan mentang-mentang saya kan banyak waktu di kapal atau ketika safar. Ya, saya bisa 4 rakaat tetap, saya bisa tidak dijamak, tidak digabung. Bukan begitu cara membaca dalilnya. Nabi SAW bersabda, Allah senang kalau rukhsah itu, dispensasi itu dipakai dalam safar. Tandanya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi kan selalu begitu. Dalam safar, Nabi SAW melakukan jamak dan qashar. Ya, begitu ya. Walaupun waktu kita banyak. Karena ini sunnah Nabi, dan Allah senang kalau rukhsah itu digunakan. Jadi, antum mau sebulan, 2 bulan, sepanjang tidak ada keinginan untuk menetap di satu tempat, apalagi mobile terus, itu jamak qashar terus antum. Begitu antum pulang ke Indonesia, di Jakarta, rumah antum, baru antum nggak boleh jamak qashar lagi, udah sholat biasa deh 5 waktu di masjid. Wallahu a'lam. Begitu ya. Walaupun sampai berhari-hari ya Pak Ustadz. Amin wa iyyakum. Hai Lukman. Yang meninggal 7 orang siapa aja nih Ahi? Ini ada alumni kita Ustadz, angkatan 83, mohon dapat didoakan ya. Iya. Jadi ada almarhum Bang Kresna Utama, kemudian almarhum Bang Suburyadi, almarhum Bang Yanto Suryanto, almarhum iya. Bang Wahyu Hadi, almarhum Eko Santoso, almarhum Arif Fadila, almarhum Iwan Darmawan. Kesemuanya angkatan 83 Ustadz.
Jadi di penghujung acara ini mohon kita dapat doakan beliau-beliau ini agar husnul khotimah. Nah ini jadi kita sudahi dulu Ustadz ya sesi tanya jawabnya ya. Jadi kita minta kesediaan Ustadz Yahya menutup acara dengan doa. Terutama kita tujukan kepada abang-abang kita yang sudah wafat. Iya. Silakan Ustadz. Kita berdoa ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Ghaffar ya Wahhab. Ya Ghafurur Rahim ya Tawwabur Rahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan abang-abang kami, saudara-saudara kami alumni SMA 70 yang telah mendahului kami, yang telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, hapuskan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Rahmatilah beliau-beliau ya Allah. Terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Berilah beliau keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia ya Allah. Berilah beliau rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia ya Allah. Dan masukkanlah beliau semua di surga Firdaus-Mu ya Allah, berkumpul bersama para nabi dan rasul-Mu ya Allah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau belokkan hati kami sesudah Kau beri kami nikmat iman Islam ini ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi qauli la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutuplah umur kami dengan kalimat la ilaha illallah. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar fa indal hisab. Ya Allah, mudahkan, lembutkan sakaratul maut kami ya Allah. Bebaskan kami dari adab jahannam-Mu ya Allah, dan maafkan kami di hari hisab perhitungan-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana warhamna alhiqna bir rafiqil a'la. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan para nabi dan rasul-Mu di surga Firdaus-Mu ya Allah. Dapat memandang wajah-Mu yang mulia tanpa halangan apapun ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladatan nadari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik fi ghairi darra mudiratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah semua dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua dosa kesalahan ayah ibu kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Berilah hidayah saudara-saudara kami yang belum menerima iman Islam ya Allah. Allahumma hdini, Allahumma hdina, Allahumma hdihim waj'alna sababan liman ihtada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, mumpung saya ingat, malam Jumat dan hari Jumat perbanyak sholawat ya, karena sholawat ini membuka pintu langit, mempercepat doa terkabul. Kemudian juga malam Jumat baca Al-Kahfi, atau nggak sempat malam Jumat ini, besok ya Jumat pagi sebelum sholat Jumat baca surah Al-Kahfi. Yang ada pahalanya dua. Ada yang diberi cahaya di antara dua Jumat, dan diberi cahaya dari dia membacanya di Indonesia ini sampai ke Ka'bah, sampai ke Mekah, Masya Allah. Kemudian juga yang laki-laki segera ke masjid. Karena yang segera ke masjid, ya misalnya sekarang zuhur jam 11.40, dia masuk masjid misalnya jam 11 ya, atau 11:10. Nah, itu dia dapat ontak pahalanya. Dan dia duduk dekat imam, shaf pertama, seperti pahala berpuasa setahun dan sholat qiyamul lail setahun, Masya Allah. Hadisnya sahih. Ya, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Al-Kahfi jangan lupa. Al-Kahfi isinya Masya Allah, hikmah Khidir dan Musa. Kemudian juga Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi 10, hafalkan itu. Usahakan juga hafalkan 10 ayat awal Al-Kahfi. Akan dihindarkan dari fitnah Dajjal, kata Nabi SAW. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih Akhi Lukman, Mbak Dini, Mbak Naya, dan semua saudaraku, Mbak Sarah, Bang Oki, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat, ya, dan semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal akhir Ikhwan, diteruskan. Terima kasih, jazakallahu khair Bang Yahya atas nasihat-nasihatnya ya. Sama-sama. Baik, saya sebagai pemandu acara juga mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC Mbak Naya, silakan ditutup. Alhamdulillah, ya, semoga kajian malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan keseharian kita, terutama dalam mengingat kematian, agar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapinya. Insya Allah kajian malam ini akan kita upload kembali di YouTube Reuni Akbar SMA 70. Kakak-kakak bisa menonton kembali di YouTube nanti setelah diupload. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk peserta Siraman Rohani Online. Saya sebagai host dan mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustaz dan kakak semua. Terima kasih semuanya.